warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat pagi Sobat Mutu Sehat. Bertemu lagi dengan saya Bu Afina di pembelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk membacakan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Afina akan melanjutkan pembahasan mengenai vulva hygiene. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk melanjutkan materi di pertemuan kedua kali ini. Langsung saja kita saksikan slide berikut ini. Baik anak-anakku, di pembelajaran di pertemuan kedua di mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan ini, Bu Afina akan melanjutkan di pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengenai vulva hygiene. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar bersama-sama ada 4 poin mengenai vulva hygiene. Jadi sebelum Bu Afina melanjutkan di pembahasan yang berikutnya, Bu Afina akan mereview apakah kalian sudah benar-benar paham dari materi yang pertama. Ya, mari kita sama-sama belajar mereview materi pembahasan mengenai vulva hygiene. Jadi di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian vulva hygiene. Ada yang masih mengingat apa itu vulva hygiene? Bagus sekali. Jadi, vulva hygiene di sini adalah suatu kegiatan membersihkan vulva dan daerah sekitarnya. Jadi, dilakukan pada pasien-pasien yang sedang dalam masa nifas atau tidak bisa melakukan secara mandiri, atau pasien tersebut terindikasi ada penyakit-penyakit tertentu sehingga ada keterbatasan untuk melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua, ada pembahasan mengenai perawatan luka perineum. Kemarin apa saja yang kita pelajari di perawatan luka perineum? Jadi, perawatan perineum di sini adalah pemenuhan kebutuhan untuk merawat antara paha yang dibatasi vulva dan anus. Jadi, perineum letaknya memang di antara vulva dan anus. Makanya kenapa kita perlu untuk merawat luka perineum setelah postpartum misalkan ya, kemudian perineumnya dirobek atau dipotong, kemudian kita harus merawatnya. Kemudian yang ketiga ada tujuan perawatan luka perineum. Nah, tujuan apa saja kita melakukan perawatan perineum ini? Jadi yang pertama adalah untuk menjaga agar perineum selalu tetap bersih. Kemudian kita menjaga bahwa perineum itu setidaknya dalam sehari dibersihkan dengan air 3-4 kali. Kemudian yang terakhir ada lingkup perawatan perineum. Jadi lingkup perawatan perineum kemarin yaitu kita mencegah kontaminasi dari rektum atau anus. Kemudian kita melakukan perawatan perineum dengan cara yang lembut. Kemudian kita membersihkan bakteri atau sumber bau yang berasal dari perineum. Nah, itu keempat poin itu yang sudah kita pelajari kemarin. Langsung saja Bu Afina lanjutkan di materi pembahasan yang selanjutnya. Sampai di sini kalian sudah paham mengenai pemateri yang kemarin? Baik, jika sudah paham, Bu Afina akan melanjutkan. Nah, ini materi pembahasan yang kita bahas hari ini. Yang pertama ada bentuk luka perineum, kemudian yang kedua waktu perawatan perineum, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Langsung kita bahas satu persatu. Nah, ini ada macam-macam bentuk luka perineum. Ya. Jadi bentuk luka perineum di sini dibedakan menjadi 2. Ya, kalian sudah bisa melihat gambarnya.
Nah, ini ada dua, ya. Ada yang pertama ada ruptur, kedua ada episiotomi. Jadi ruptur di sini adalah luka pada perineum diakibatkan karena rusaknya jaringan secara alamiah karena desakan janin atau bahu saat persalinan. Jadi maksudnya ruptur di sini adalah jadi luka pada perineum itu rusaknya secara alamiah, bukan mengada-ngada atau bukan karena kita melakukan perlakuan entah dirobek sengaja, itu tidak ya. Jadi kalau di ruptur ini memang rusaknya jaringan itu dilakukan secara alamiah karena memang kondisinya si janin atau desakan bahu si janin saat persalinan. Nah, ruptur di sini lukanya kita tidak bisa istilahnya apa ya? Menentukan. Jadi kalau ruptur di sini rusaknya tidak beraturan. Jadi tidak beraturan, kemudian kadang juga susah untuk dijahit, untuk di ruptur ini. Kemudian yang kedua ada episiotomi. Apa itu episiotomi? Jadi beda dengan ruptur. Kalau episiotomi, irisan bedah pada perineum untuk memperbesar jalan lahir. Jadi dilakukan sebelum keluarnya kepala bayi. Jadi ini ada indikasi tertentu kapan dilakukan episiotomi. Jadi kalau ruptur tadi tidak sengaja, dia berjalan secara alamiah, tapi kalau episiotomi ini secara sengaja, memang sengaja untuk diiris atau dibedah. Nah, ini sesuai gambar. Nah, kalian bisa lihat. Ini adalah kepala bayi, ya. Ini ada kepala bayi. Kemudian, nah ada garis putus-putus, itu ada midline dan lateral. Nah, itu adalah jalur yang biasanya dilakukan episiotomi, ya. Tapi kebanyakan dilakukan biasanya dengan menggunakan jalur yang midline atau garis tengah. Kenapa? Karena di midline atau di garis tengah ini tidak ada pembuluh darah. Jadi untuk resiko perdarahannya kecil. Jadi biasanya dilakukan di garis tengah ini. Nah, episiotomi ini memang irisan secara sengaja. Jadi ada indikasi tertentu, misalkan bayinya besar, ya. Itu baru dilakukan episiotomi. Sampai di sini kalian sudah paham perbedaan bentuk luka perineum? Bagus, ya. Kemudian saya lanjutkan di indikasi episiotomi. Kapan sih ya seseorang tersebut harus dilakukan episiotomi? Jadi yang pertama adalah pada kondisi maternal ya, atau penyebab maternal, atau karena indikasi sang ibu. Ya, jadi indikasinya sang ibu yang pertama ada partus precipitatus yang tidak dikendalikan dan tidak dapat ditolong. Maksudnya apa, Bu? Partus precipitatus. Jadi partus precipitatus ini adalah bayi lahir lebih cepat. Ya, jadi lebih cepat dari hari penentuan lahirnya. Jadi makanya ini harus diindikasi harus diberikan episiotomi. Ya, jadi tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa ditolong, makanya harus segera diberi tindakan episiotomi. Jadi partus precipitatus adalah partus yang memang lebih awal atau lebih cepat. Ya. Lebih awal atau lebih cepat. Jadi lahirnya itu lebih cepat sebelum waktunya. Kemudian yang kedua adalah pasien tidak mampu berhenti mengejan. Jadi inilah indikasi-indikasi bahwa sang ibu tidak bisa berhenti mengejan, makanya kenapa harus diberikan episiotomi. Kemudian yang ketiga ada partus diselesaikan secara tergesa-gesa dengan dorongan fundus yang berlebihan. Jadi karena adanya kontraksi yang berlebihan, kemudian partusnya juga tergesa-gesa, fundusnya atau kontraksinya berlebihan, maka akan dilakukan episiotomi. Kemudian yang keempat ada edem atau bengkak kerapuhan pada perineum. Ya, karena ada indikasi edem atau kerapuhan pada perineum, maka harus dilakukan episiotomi untuk membantu mengeluarkan bayi. Ya. Jadi untuk mempermudah atau menyelamatkan si bayinya. Sampai di sini apakah kalian sudah paham?
Baik. Selanjutnya adalah indikasi episiotomi dari faktor janin. Yang pertama adalah bayi besar. Nah, inilah yang sering kita jumpai di rumah sakit. Jadi, ketika bayinya memang besar, kemudian tidak bisa untuk dilakukan secara normal, maksudnya keluarnya tidak bisa, jika tidak dilakukan episiotomi maka harus dilakukan ya. Jadi bayinya besar, tidak bisa keluar-keluar karena jalan lahirnya sempit, makanya harus dilakukan episiotomi. Kemudian yang kedua ada posisi kepala abnormal atau misalkan kepalanya besar. Ya, kemudian posisi kepala misalkan besar atau melintang ya misalkan ya. Jadi itu dilakukan episiotomi. Kemudian yang ketiga ada kelahiran bokong. Maksudnya gimana kelahiran bokong ini? Jadi kelahiran bokong ini misal maksudnya itu bokongnya yang ada di bawah. Jadi harusnya yang lahir adalah kepala dulu, tapi di sini yang lahir adalah bokong dulu. Makanya kenapa harus dilakukan pemotongan perineum. Kemudian yang keempat ada ekstraksi forceps yang sukar. Ya, ekstraksi forceps itu di sini maksudnya seperti ini alatnya itu. Kalian tahu vakum? Ya, vakum untuk membersihkan debu. Nah, itu ada alat yang memang itu ada alat untuk memancing ya atau mempermudah bayi itu untuk keluar. Jadi dilakukan ekstraksi forceps kayak di vakum ya supaya bayi itu keluar, tapi karena susah ya makanya harus dilakukan episiotomi. Kemudian distosia bahu. Jadi misalkan bahunya yang berada di jalan lahirnya, makanya susah untuk keluar bayinya, maka harus dilakukan episiotomi. Sampai di sini apakah kalian sudah paham? Baik, cukup mudah kan ya? Jadi nanti kalian bisa baca kembali slide ini. Nah, kemudian waktu perawatan perineum. Ya, jadi kapan saja waktu yang benar, waktu yang bagus untuk perawatan perineum. Jadi yang pertama di sini ada pada saat mandi. Jadi maksudnya pada saat mandi, ibu postpartum atau setelah melahirkan biasanya kan melepas pembalut ya. Kemudian kan setelah itu terbuka ya. Jadi kemungkinan bakteri atau kontaminasi bakteri dari luar itu besar. Makanya kenapa setelah kita selesai mandi, melepas pembalut ya atau melepas celana misalkan ya, itu harus segera untuk mengganti pembalutnya atau merawat perineum kembali. Jadi diusahakan di sini adalah memang perawatan perineum itu harus diperhatikan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah setelah buang air besar. Yang ketiga setelah buang air kecil. Pasti setelah buang air besar atau buang air kecil kemungkinan terkontaminasi itu sangat besar ya, karena memicu pertumbuhan bakteri pada perineum ya. Jadi dibutuhkan untuk membersihkan perineum kembali. Nah, itu tadi adalah ketiga waktu perawatan perineum yang harus kita perhatikan. Jadi apabila ada saudara kemudian setelah selesai postpartum atau pos melahirkan, diharapkan kalian bisa mengedukasi ya. Jadi bagaimana perawatan perineum itu yang benar, kapan waktunya perawatan perineum, caranya seperti apa, kalian harus bisa tahu. Cukup mudah sampai sini. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang tanya silahkan langsung komen di kolom komentar. Baik, di materi pembahasan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Nah, di faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka di sini menjadi dua faktor. Jadi yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Bu Afina akan bahas satu persatu dari faktor internal terlebih dahulu ya. Jadi faktor internal
Yang pertama adalah disebabkan karena lingkungan. Jadi maksudnya di sini adalah dukungan dari lingkungan, ya, baik itu keluarga, baik itu tetangga, ya, itu akan bisa istilahnya mendapatkan dukungan atau nasihat khususnya orang tua, sehingga dia ada semangat untuk bisa merawat luka perineum itu sehingga mempercepat penyembuhan. Jadi faktor lingkungan adalah yang utama. Kemudian yang kedua di sini adalah tradisi. Ya, tradisi maksudnya di sini adalah biasanya ya zaman dulu itu kan ada peninggalan nenek moyang, ya, misalkan perawatan pasca persalinan itu harus menggunakan, misalkan harus dibobok kah, ya, atau dengan daun sirih kah, ya, itu juga menjadi faktor-faktor penyembuhan karena kita di sini pasti mengedepankan prinsip bersih, ya, ataupun steril, ya, itu harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan. Pasti ya di faktor internal pengetahuanlah yang paling mempengaruhi penyembuhan luka. Karena apa? Ketika seseorang pasca persalinan, ya, terutama ibu, tidak memiliki pengetahuan mengenai perawatan luka yang benar, kemudian bagaimana cara membersihkan luka, nah itu akan menghambat proses penyembuhan luka pada ibu. Ya, makanya kenapa pengetahuan itu menjadi penting. Jadi ketika kalian sudah punya pengetahuan seperti ini, kalian bisa menginformasikan ke orang lain. Sampai sini kalian paham? Bagus. Jadi yang keempat, di faktor internal ada sosial ekonomi. Nah, maksudnya di sini adalah jadi sosial ekonomi si ibu dengan lama penyembuhan perineum adalah keadaan fisik dan mental ibu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi ketika si ibu itu memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah, biasanya penyembuhan luka perineumnya berlangsung lama. Karena apa? Karena biasanya kalau orang sosial ekonominya rendah, ya, biasanya bermalas-malasan. Tadi ya sudah tidak punya pengetahuan, ya, kemudian sosialisasi dengan orang juga kurang, kemudian dia pasti akan timbul rasa malas untuk merawat luka tersebut. Nah, itulah sosial ekonomi, itulah yang menjadi penghambat, ya, apabila sosial ekonomi pada ibu rendah. Kemudian yang kelima ada penanganan petugas, ya, petugas siapa di sini? Yaitu tenaga kesehatan. Ya. Jadi tenaga kesehatan juga menjadi faktor yang penting. Ketika kita melakukan penanganan pada perawatan luka, ya, kita harus memperhatikan prinsipnya, prinsip bersih, steril, kemudian alat-alatnya kita harus bisa jamin, kemudian teknik yang kita lakukan dalam proses perawatan luka itu juga sudah benar. Nah, dengan penanganan petugas yang benar itu akan membantu proses penyembuhan luka. Beda dengan penanganan petugas yang seenaknya sendiri, nah itu malah menghambat penyembuhan luka, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah kondisi ibu. Ini ada hubungannya dengan psikologis. Jadi kondisi ibu di sini maksudnya adalah kondisi kesehatan baik itu secara fisik maupun mental dapat menyebabkan lamanya penyembuhan, ya. Jadi ada hubungannya dengan psikologis, ya. Ketika psikologis kita bagus, ada semangat untuk cepat sembuh, ibu juga sehat, itu akan mempercepat proses penyembuhan. Beda dengan ibu kondisinya sakit, kemudian psikologisnya rendah, tidak ada semangat, itu akan mempercepat proses penyembuhan. Kemudian yang ketujuh di sini adalah status gizi. Nah, selain dari faktor internal tadi yang lain, status gizi ini juga penting. Ya, jadi makan makanan yang bergizi sesuai dengan porsinya. Jadi ketika si ibu itu dalam keadaan sehat atau sakit, itu akan
sehat dan segar, bukan sakit loh ya. Jadi status gizinya ketika si ibu itu dalam keadaan sehat kemudian segar, yaitu bisa mempercepat masa penyembuhan. Ya, jadi makan makanan yang bergizi, banyak makan makanan yang mengandung protein, itu bisa mempercepat proses penyembuhan. Nah, sampai sini apa ada yang ditanyakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka? Sudah cukup jelas ya? Baik, bagus sekali. Nah, tadi sudah ada faktor internal. Yang kedua ada faktor eksternal. Jadi selain dari ada faktor yang di dalam, juga ada faktor dari luar, ya. Faktor dari luar yang di sini yang pertama adalah usia. Jadi maksudnya apa, Bu? Kok usia menjadi faktor eksternal? Ya. Jadi penyembuhan luka itu dia lebih cepat terjadi pada usia muda. Jadi ketika si ibu itu dalam usia muda, kemudian ada luka, yaitu bisa lukanya lebih cepat sembuh daripada orang yang tua. Jadi kalau orang yang sudah tua itu biasanya tidak dapat mentolerir stres, ya, seperti trauma jaringan atau infeksi. Ya, ketika kita masih muda, ketika ada stres masuk, kita masih bisa menghindari atau masih bisa mengorganisir. Ya, beda dengan orang tua. Nah, hal itulah yang bisa mempengaruhi proses penyembuhan luka. Kemudian yang kedua ada penanganan jaringan. Maksudnya apa, Bu, penanganan jaringan? Ya, jadi penanganan yang kasar menyebabkan cedera dan memperlambat penyembuhan. Jadi ketika tadi di petugas medis, ya, di petugas kesehatan, ketika menangani pasien dengan luka perineum misalkan, ya, jangan sampai kita menyebabkan luka tersebut menjadi tambah lama sembuhnya. Ya, misalkan merawatnya dengan cara yang kasar, kemudian tidak menerapkan prinsip bersih, ya, membersihkan tidak pakai handscoon misalkan, tidak cuci tangan dulu, ya. Jadi langsung dibersihkan itu juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga ada hemoragi. Maksudnya apa di sini? Hemoragi adalah akumulasi darah, ya, yang menciptakan ruang juga sel-sel mati yang harus disingkirkan. Jadi area menjadi pertumbuhan untuk infeksi. Jadi ketika terjadi perdarahan, ya, kemudian tidak langsung dihentikan, tidak langsung dibersihkan, ya, itu kan akan menjadi tempat, ya, atau wadah pertumbuhan infeksi atau bakteri. Ya, jadi ketika ada luka, ketika ada perdarahan, segeralah untuk dibersihkan, ya, agar tetap bersih itu tadi lukanya. Ya. Kemudian yang keempat ada hipovolemi. Hipovolemi adalah volume darah yang tidak mencukupi mengarah pada vasokonstriksi dan penurunan oksigen dan nutrisi yang tersedia untuk penyembuhan luka. Jadi maksudnya di sini adalah hipovolemi, maaf ya. Jadi hipovolemi adalah volume darah yang tidak mencukupi. Jadi ketika volume darah kita tidak mencukupi, itu akan menghambat oksigen dan nutrisi untuk memenuhi si luka itu tadi. Jadi ketika nutrisi yang dibutuhkan luka itu cukup, nutrisinya cukup, itu akan mempercepat proses penyembuhan. Kemudian yang kelima ada edem. Ada yang tahu? Ya, jadi di faktor eksternal yang kelima ada faktor edem. Jadi edem itu adalah bengkak. Jadi ketika luka itu dalam kondisi bengkak atau edem, itu akan menghambat suplai oksigen menuju ke luka tersebut sehingga menghambat terjadinya penyembuhan luka. Kemudian yang keenam ada defisit nutrisi atau kekurangan nutrisi. Jadi ketika kita ada defisit nutrisi atau nutrisi yang kita berikan tidak sampai pada luka tersebut, atau misalkan
kurang protein, ya kita konsumsi makan makanan yang kurang proteinnya itu juga akan menghambat proses penyembuhan luka. Kemudian yang ketujuh ada personal hygiene. Jadi personal hygiene adalah kebersihan diri, sehingga dengan adanya kebersihan diri kita bersih, kemudian sering merawat luka, itu juga akan mempercepat proses penyembuhan. Makanya kenapa kita harus tetap menjaga agar si luka itu tetap bersih dan kering. Jangan sampai kita cuek terhadap luka. Kemudian yang ke-8 ada defisit oksigen atau penurunan asupan oksigen menuju ke luka. Kemudian yang ke-9 ada aktivitas berlebihan. Jadi pada proses penyembuhan luka di sini kita harus tahu, ya, kita harus membatasi aktivitas kita. Jangan sampai aktivitas kita yang berlebihan bisa menghambat proses penyembuhan luka. Seperti itu. Sampai di sini kalian sudah paham? Cukup mudah ya untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang paham, silahkan kalian bisa putar kembali video ini atau menanyakan di kolom komentar. Sebelum Bu Afina mengakhiri video ini, Bu Afina ada umpan balik atau mereview dari pembelajaran hari ini bahwa kalian memang benar-benar paham. Ya, untuk umpan balik tugasnya ada 1 poin saja. Ya, jadi silahkan kalian tuliskan langkah-langkah atau cara ibu hamil melakukan vulva hygiene secara mandiri. Tadi Bu Afina sudah sedikit menyinggung bagaimana caranya untuk merawat vulva hygiene. Nah, silahkan kalian lengkapi bagaimana langkah-langkahnya, yang awal seperti apa, caranya gimana. Ketika nanti ada sanak saudara, ada tetangga postpartum atau selesai melahirkan, kalian bisa memberikan informasi. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian pembelajaran Bu Afina hari ini. Sampai ketemu di minggu depan di pembelajaran KDTK. Jadi apabila Bu Afina ada salah kata, baik disengaja atau tidak, mohon dimaafkan. Saya akhiri, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya anak-anakku. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari Bu Afina mengenai vulva hygiene. Bu Afina berharap semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan nantinya. Jadi ketika kalian ada yang kurang paham, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar atau bisa tanya langsung by WA. Mungkin cukup sekian yang bisa Bu Afina sampaikan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya Bu Afina mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.